Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Febri. Kami dari kelompok analisis dan pelanggan telekomunikasi menggunakan metode decision tree. Berikut perkenalan anggota kami. Yang pertama ini ada Andi Ode Larios, kemudian Somaram Ramdhani Setiawan, yang ketiga Mufti Fadli, yang keempat saya sendiri Samudra Saputra, yang kelima Muhammad Al-Fatih, dan yang terakhir adalah Razi Ibrahim. Kemudian kita membahas untuk latar belakangnya terlebih dahulu, yakni industri telekomunikasi menghadapi tantangan pelanggan, dan biaya memperoleh pelanggan baru bisa 5-25 kali lebih mahal dari mempertahankan pelanggan lama. Dan data mining membantu mendeteksi pelanggan beresiko cat. Dan terakhir yakni algoritma decision tree dipilih karena mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan untuk rumus masalahnya yakni yang pertama faktor apa yang mempengaruhi churn pelanggan, yang kedua adalah bagaimana implementasi decision tree dalam prediksi cat, yang ketiga yakni bagaimana perbandingan hasil di Google Colab, WK, dan Orange, dan yang keempat adalah seberapa akurat model decision tree. Untuk tujuan dan manfaat penelitian kita ya ini tujuannya mengidentifikasi faktor utama penyebab churn, kemudian mengimplementasikan model prediksi menggunakan decision tree, dan membandingkan performa pada 3 platform dan memberikan strategi retensi berbagai hasil model. Untuk manfaatnya yakni yang pertama teoritis, yaitu kontribusi dalam penerapan data mining dan decision tree, dan yang kedua menjadi referensi riset customer analytics. Yang kedua praktis, memberikan insight untuk strategi retensi, model prediksi berbasis data historis, dan dukungan pengambilan keputusan bisnis. Untuk tinjauan pustakanya terdiri dari 4 bagian, yang pertama customer churn, pelanggan yang berhenti berlangganan yang mendapatkan dampak yakni kehilangan revenue, kemudian biaya akuisisi lebih mahal, dan kelebihan kompetitif bagi yang bisa memprediksi. Dan yang kedua yakni data mining, yakni ekstraksi pola dari data besar, kemudian metode RISPDM atau disebut dengan Business Understanding Deployment. Kemudian yang ketiga yakni decision tree atau bisa disebut dengan struktur pohon untuk klasifikasinya. Untuk jenis node-nya yakni yang pertama internal sama dengan atribut, kemudian cabang yakni nilai atribut, dan daun yakni hasil prediksi. Untuk keunggulannya yakni yang pertama interpretasi yang mudah. Untuk yang kedua adalah menangani data numerik dan kategorikal, dan yang terakhir adalah robust terhadap outlier dan missing. Untuk metodologi penelitian yakni yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni menggunakan CRISP-DM, yakni Closed Industry Standard Process for Data Mining, terdiri dari 6 tahap utama. Yang pertama yaitu pemahaman bisnis, yakni analisis kebutuhan bisnis dan tujuan prediksi churn. Yang kedua adalah pemahaman data, yakni eksplorasi karakteristik dataset telco customer churn. Yang ketiga yakni persiapan data, pemrosesan data untuk analisis. Yang keempat adalah pemodelan, yakni implementasi decision tree pada 3 platform yang berbeda. Untuk yang kelima yakni evaluasi pengukuran performa model dengan matriks standar. Yang terakhir adalah deployment, yakni rekomendasi strategi retensi berbasis temuan. Kemudian implementasi dan analisis akan dijelaskan oleh Razi Ibrahim. Oke, di sini ada implementasi dan analisis. Pertama itu ada pemahaman bisnis. Kita akan pertama memahami apa sih bisnis yang kita itu, dan kita cari masalah utamanya. Nah, di sini tuh kita langsung menemukan masalah utamanya. Masalah utama industri telekomunikasi adalah tingginya churn pelanggan. Penelitian ini bertujuan membangun model prediksi churn berdasarkan data historis agar perusahaan dapat mencegah kehilangan pelanggan. Nah, di sini
kan setelah kita lihat masalahnya, nah kita juga ngelihat datanya yang mereka punya itu apa aja sih. Nah, kita ini menggunakan dataset yang digunakan untuk telco telco customer churn dari IBM. Terdiri dari 21 atribut yang mencakup data demografis, layanan, dan pembayaran. Target variabelnya adalah churn, itu yes atau tidak, atau iya atau tidak, yang dimana datanya menunjukkan ketidakseimbangan kelas dengan sekitar 26% pelanggan churn, sehingga diperlukan metrik evaluasi yang sensitif terhadap kelas minoritas. Nah, data-data yang kami siapkan untuk membuat program itu, yang pertama itu ada penanganan data yang hilang. Data hilang ditangani dengan imputasi median atau dihapus. Nah, yang kedua itu ada transformasi data, di mana transformasi data menggunakan label encoding untuk variabel biner dan one hot encoding untuk multiclassnya. Nah, yang terakhir itu ada seleksi fitur. Seleksi fitur itu menghasilkan 12 fitur utama dari 21 berdasarkan korelasi Gini dan importance. Oke, selanjutnya ini ada demo tools untuk Google Colab-nya. Bisa dibuka? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tools menggunakan Google Colab. Di sini pertama ada import library yang dibutuhkan. Untuk pada kondisi ini penjelasannya, pada tahap awal dilakukan proses input library yang diperlukan untuk analisis data. Library Pandas digunakan untuk membaca dan memproses dataset. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data. Langkah ini penting karena menyediakan berbagai fungsi analisis dan grafik yang akan digunakan sepanjang proses data mining. Terus yang kedua ada untuk machine learning. Di sini penjelasannya, pada tahap ini dilakukan import berbagai modul dan library scikit-learn yang digunakan dalam proses machine learning. Modul yang digunakan mencakup, di sini ada pembagian data menggunakan train test split, pemrosesan, terus yang ketiga pemodelan klasifikasi dengan algoritma random forest classifier. Terus yang terakhir, yang keempat ada evaluasi performa model dengan classification report dan configuration matrix. Terus tahap selanjutnya di sini ada pembacaan dataset. Pada tahap ini dataset yang digunakan adalah dataset telco customer churn yang berisi data pelanggan dari perusahaan telekomunikasi. File ini dibaca menggunakan fungsi pdread csv dan library pandas dan disimpan dalam bentuk data frame df. Dataset ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan dan memprediksi kemungkinan berhentinya pelanggan dari layanan churn. Selanjutnya di sini gambar menampilkan 20 baris pertama dataset. Penjelasannya, untuk memahami struktur dan isi awal dataset ditampilkan 20 baris pertama menggunakan fungsi df head yang berjumlah 20. Dari hasil ini terlihat bahwa dataset berisi informasi terkait identitas pelanggan, customer ID, karakteristik, demografis, gender, senior citizen, dan lain-lain, serta jenis layanan yang digunakan seperti internet service, online security, dan kontak. Yang selanjutnya di sini ada gambar informasi data frame. Untuk penjelasannya, untuk mengetahui struktur dan tipe data dalam dataset digunakan fungsi df tick info. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 7043 data baris dan 21 fitur kolom. Semua kolom memiliki data lengkap dan tidak not null, sehingga tidak ada data kosong yang perlu ditangani. Selain itu, diketahui bahwa sebagian besar kolom bertipe objek kategori, sementara beberapa kolom seperti senior citizen, tenure, dan monthly charges bertipe numerik. Yang selanjutnya ada
gambar check missing values. Untuk penjelasannya, pemeriksaan terhadap missing values atau data kosong yang sangat penting sebelum proses analisis dilanjutkan. Dengan menggunakan fungsi df is null titik sum, dapat dipastikan bahwa tidak ada nilai yang hilang pada seluruh kolom dataset. Untuk yang selanjutnya, di sini ada ubah kolom total charges jadi numerik. Pada proses ini, konversi tipe data penting dilakukan agar kolom total charges dapat digunakan dalam analisis numerik dan pemodelan. Setelah konversi, nilai-nilai yang tidak valid secara otomatis berubah menjadi none, dan kemudian diisi dengan nilai median dalam kolom tersebut agar tidak mengganggu analisis. Namun peringatan daripada muncul karena menggunakan metode in place true dari hasil akses kolom secara langsung. Untuk gambar yang selanjutnya, di sini ada analisis distribusi churn. Untuk penjelasannya, visualisasi distribusi churn merupakan langkah awal penting dalam eksplorasi data karena dapat memberi gambaran umum mengenai kondisi pelanggan. Dari grafik tersebut terlihat bahwa mayoritas pelanggan masih aktif dan tidak berhenti berlangganan, sementara sebagian kecil pelanggan memilih untuk berhenti berlangganan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa data bersifat imbalance yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan model machine learning, terutama pada tahap evaluasi. Yang terakhir di sini ada kolerasi antar variabel numerik. Untuk penjelasannya, analisis kolerasi antar fitur numerik dilakukan untuk mengetahui hubungan linear antar variabel dalam dataset. Dari hasil visualisasi heat map terlihat bahwa variabel total charge memiliki hubungan positif yang kuat dengan tenure dan monthly charge yang cukup logis, karena semakin lama pelanggan berlangganan dan semakin besar tagihan bulanan, maka total tagihan akan meningkat. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan yang lain. Oke, selanjutnya itu Kita kembali ke PPT-nya. WK. Nah, di sini tuh kita ngejelasin untuk aplikasi yang di WK-nya. Ini dijelaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Itu WK-nya lah. Di sini saya buka aplikasi WK-nya dulu, terus di sini ada Explore. Nah, setelah aplikasi terbuka, di sini kita open file, terus cari file churn itu. Saya simpan di belakang layar. Terus file type-nya itu CSV data file, berikut open. Setelah itu di sini WK-nya telah menganalisis kalau di file churn itu ada 21 atribut dengan instansinya itu ada 7043. Terus di sini saya ingin classify datanya. Di sini dulu kita classifier. Di sini pilih tree. Di sini ada J48. Terus di sini bisa diatur sesuai keinginan. Jika di sini kita pengen 10, maka cabang dari tree-nya itu akan lebih kompleks. Di sini juga 0,25 start. Semakin kecil nilai dari minimum objek ini, maka cabangnya makin kompleks, sama dengan confidence faktornya itu jika semakin kecil juga, maka nilai cabang dari tree-nya itu lebih kompleks. Start. Di sini presentasi splitnya. Di sini kita tunggu. Di sini udah dijelaskan. Di sini ada atributnya, terus instansinya udah diterangkan dari customer ID sampai
total charge dan churn. Nah, terus di sini ada visualisasi tree-nya. Tunggu. Nah, di sini kita fit to screen. Di sini agak sedikit kompleks ya, agak detail gitu. Kita bisa atur dia nanti. Di sini ada kontrak, di sini terbentuklah tree ya. Di sini ada kontrak, internal service, terus ada total charge dan lain-lain. Jika kita ingin lebih tree-nya itu lebih simple, kita delete dulu, terus kita atur lagi ini ke nomor 45, karena semakin besar cabang tree-nya itu semakin simple gitu. Di sini kita juga bisa pilih ke 0,35, close saja. Terus di sini start, bisa tunggu dulu, lagi loading. Itu visualisasi tree. Nah, di sini semakin simple. Nah, sama aja sih isinya. Sekian dari saya. Selanjutnya ada aplikasi Orange yang dibawakan oleh Andi dan Mufti. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke aplikasi Orange. Terlebih dahulu, Mufti, tolong. Oke, di sini sudah terpampang aplikasi Orange. Di situ ada beberapa kolom, yaitu ada file, data table, select column, aggregation, dan test and score. Di sini akan masuk ke file, Tolong Mufti masuk ke file, open. Bagian file. Nggak nampol ya? Share screen seluruh layarnya aja, jangan aplikasinya doang coba. Entire screen-nya aja di share screen coba. Oke. Iya. Oke, langsung masuk ke file. Oke, di browser Mufti. Iya, Pak. Di browser gitu nggak kelihatan. Oke. Nah, di sini langkah pertama dalam box adalah penggunaan komponen file. Di sini kami mengimpor database video customer card yang disediakan dalam format CSV. Database ini berisi 7043 baris dan 21 kolom, dengan setiap baris mempresentasikan data satu pelanggan. Kolom-kolom ini di dalamnya mencakup berbagai informasi pelanggan seperti jenis kelamin,
status warga senior, apakah mereka memiliki pasangan, lama berlangganan, dan internet yang digunakan, hingga informasi biaya seperti total charge. Kolom paling penting dalam database ini adalah kolom churn, yaitu label target yang menunjukkan apakah pelanggan tersebut keluar dari layanan atau tetap bertahan. Selanjutnya langsung ke data table. Oke, di data table ini setelah dimuat ke dalam Orange, kami menyambungkan ke widget data table. Widget ini memungkinkan kami untuk memverifikasi isi data secara langsung. Melalui tampilan data table, kami dapat mengulir baris dan kolom, serta melihat secara langsung nilai-nilai yang dimiliki setiap atribut. Hal ini sangat penting untuk melakukan validasi awal terhadap data, seperti memastikan tidak ada data yang kosong atau menemukan nilai-nilai ekstrim yang bisa menjadi outlier. Selain itu, data table juga membantu kami memahami sebaran data, misalnya melihat bahwa banyak pelanggan memiliki kontrak bulanan atau biaya bulanan cukup bervariasi. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu select kolom. Setelah memahami isi data, kami menggunakan blok select kolom untuk memilih kolom-kolom yang akan digunakan sebagai input model. Langkah ini sangat penting dan dalam proses machine learning, karena tidak semua kolom bersifat informatif. Misalnya customer ID adalah kolom identifikasi yang unik, namun tidak memberi kontribusi dalam proses prediksi. Maka dari itu, kolom tersebut kami keluarkan dari fitur input. Kami kemudian memilih kolom-kolom yang relevan seperti gender, senior citizen, tenure, dan beberapa kolom layanan lainnya. Yang terpenting, kami menetapkan kolom chart sebagai target, yaitu nilai yang akan dipelajari dan diprediksi oleh model. Oke, selanjutnya ada logistik regression. Setelah data siap, kami gunakan model logistik regression. Model ini sangat cocok untuk klasifikasi binder seperti churn ya atau tidak. Model ini akan belajar dari data yang sudah kami siapkan tadi sebelumnya dan menemukan pola untuk memprediksi pelanggan yang berpotensi churn. Kami menggunakan pengaturan default tanpa mengubah parameter model. Selanjutnya ada test and score. Di sini kami menguji performa dari model logistik regression orang secara otomatis. Di sini ada number of nya, di sini bisa 5, dan private cross validasi by feature. Proses cross validation untuk membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian. Beberapa metrik yang kami perhatikan adalah akurasi, yaitu seberapa sering model memprediksi dengan benar. Dan selanjutnya ada AUC atau area under curve, yang menunjukkan kemampuan model membedakan antara pelanggan churn dan tidak. Yang selanjutnya ada precision, yaitu ketepatan prediksi churn. Yang selanjutnya ada recall, yaitu seberapa baik model menangkap semua kasus churn. Selanjutnya ada F1 score, yaitu rata harmonik dari precision dan recall
hasilnya logistik masih memberikan hasil yang serupa. Di sini penelitian memberikan akurasi sekitar 79% dan ausi lebih dari 0,8% yang menunjukkan model ini cukup baik dalam melakukan prediksi. Ya, sekian dari Orange. Oke, bisa pindah ke PowerPoint-nya. Di share screen lagi. Nah, oke, kita lanjut ke PowerPoint. Di sini tuh ada dari tadi yang 3 tools kita pakai, di sini tuh dari 100% data, kita memakai 70% data untuk training model. Nah, 30% dari data itu untuk testingnya. Nah, di sini ada random seed, 42 berhasil digunakan, proses replikasi menghasilkan hasil yang konsisten. Itu hasil yang dihasilkan dari program yang tadi itu konsisten. Bakal tetap segitu-gitu aja kalau nggak ada yang diganti. Nah, terus di sini itu ada rekomendasi strateginya. Rekomendasi strateginya itu kayak misalnya beri diskon atau bonus kuota untuk pelanggan berisiko cuap. Ini itu masukan untuk perusahaannya biar lebih banyak aja. Terus yang kedua itu ada tawaran kontrak jangka panjang untuk pengguna aktif. Terus yang terakhir itu kayak personalisasi layanan sesuai perilaku pelanggan. Nah, sini itu hasil yang didapat itu pelanggan dengan kontrak bulanan, langganan singkat dan tagihan tinggi cenderung lebih mudah churn daripada yang pelanggan kontrak tahunan. Di sini model membantu mengidentifikasi pelanggan berisiko tinggi untuk segera diberi penawaran khusus atau program yang menjadi loyalitas. Oke. Lanjut ke di next. Oke, di sini tuh ada saran dan kesimpulan. Saran dari kami itu penelitian ini menghasilkan pelanggan menggunakan decision tree pada Google Colab, WK, dan Orange seperti yang tadi teman saya jelaskan. Faktor utama penyebab churn adalah durasi berlangganan, jenis kontrak bulanan, dan biaya bulanan yang terjadi. Google Colab unggul dalam fleksibilitas coding karena codingnya lebih gampang, lebih mudah. Juga coding menggunakan Python tuh jauh lebih lebih dekat dengan bahasa manusia yang mudah dimengerti daripada bahasa-bahasa yang lain. Nah, WK mudah digunakan dan Orange intuitif secara visual. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, lebih banyak datanya dan lebih jelas kotak-kotaknya. Nah, ditemukan juga ketidakseimbangan data antara pelanggan churn dan non-churnnya. Nah, saran dari kami itu, untuk perusahaannya, fokus pada pelanggan berisiko tinggi dengan strategi retensi seperti program loyalitas, penelitian, program loyalitas. Nah, abis ini tuh saran untuk peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya itu perlu mengeksplorasi penanganan data tidak seimbang dan membandingkan algoritma lain untuk prediksi yang lebih optimal. Oke, next slide. Oke, segitu saja untuk presentasi project untuk ujian akhir semester kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.